ngangkut nih, pakai kapal dari pelabuhan di Malaysia sampai ke Riau. Dari Riau kami diangkut sampai ke Tanjung Priok. Sampai di Tanjung Priok ini kami kebingungan mau kemana, Pak. Emang ibu rumahnya di mana? Di Jawa Timur. Di mana? Yang satu bilang rumahnya di Lamongan, yang satu di Lumajang. Saya nggak tahu ada nggak yang satu di kampung di Lumajang, Jawa Timur. Mohon maaf kalau yang satu kampung. Loh, kok bisa tahu dompet duafa dari mana? Di Tanjung Priok itu saya dikasih tahu, Pak, kalau nggak ada punya ongkos, nah minta saja ke dompet duafa. Maka sampailah saya di dompet duafa ini. Oh gitu, baiklah. Bapak Ibu sekalian, kalau saya pun ceritakan, dua orang ibu itu menceritakan yang kesedihan sambil menangis. Siapa yang nggak merasa kasihan dan sedih? Wajahnya kumal, bajunya udah acak-acakan lusuh seperti itu, meneteskan air mata. Sehingga akhirnya saya bilang ke teman saya, ya kita harus bantulah. Pertama saya carikan tiket dari Lebak Bulus ke Surabaya. Ya. Ternyata tiketnya sudah habis. Udahlah, akhirnya saya kasih uang untuk beli langsung. Kasih uangnya untuk tiket itu, ditambah dengan uang buat jajan selama perjalanan. Saya bilang kenapa ditambah dengan uang jajan ke teman saya, supaya tidak manyun selama di perjalanan. Ya hanya diem aja gitu kan, kasihan. Maka dikasihlah oleh saya uang sejumlah ongkos tiket, termasuk biaya makan dan jalan sampai ke Jawa Timur, pulang sampai ke Lumajang. Sudah kita hitung, tiket Lebak Bulus ke Terminal Surabaya ke kampung itu sudah kita hitung, ditambah uang makan. Saat menerima uang yang saya serahkan itu, dua ibu itu mengucapkan terima kasih, bibirnya bergetar, dicium tangan saya, meleleh air matanya. Sampai saya ikut terharu dan sedih, rasanya mau ikut menangis gitu. Dan rasanya puas kalau membantu orang diperlakukan seperti itu oleh yang menerimanya. Maka saya juga sambil melepas di pintu, senang dan bangga gitu. Pulanglah dua orang itu. 3 hari kemudian saya ada acara ke Pertamina. Kebetulan Pertamina di Jakarta itu berhadapan dengan Masjid Istiqlal. Dan pas datang waktu zuhur, saya pergi ke Istiqlal. Dilalahnya, begitu sampai di halaman Istiqlal, saya melihat dua orang ibu itu. Saya agak kaget, kok wajahnya mirip seperti ibu yang 3 hari yang lalu saya kasih bantuan. Karena dia itu wajahnya nggak menghadap saya langsung dekati, saya pengen lihat betul wajahnya bener nggak dua orang ibu itu. Jadi saya deketin dari mukanya, saya begini kan. Langsung, loh, Bu, bukannya yang 3 hari yang lalu ketemu saya di kantor dompet duafa? Iya, Pak. Kan katanya mau pulang, kok ada di sini? Enggak, Pak, saya pura-pura aja. Loh, kok pura-pura maksudnya gimana? Iya, saya disuruh, Pak. Maksudnya? Iya, selama saya ngobrol dengan Bapak itu sebenarnya ada orang yang antar saya nunggu di luar, Pak. Terus, setelah itu saya dikasih uang, saya bagi 2, Pak, antara dia dengan saya. Jadi mafia berarti kan. Pinter sekali gitu. Waktu kasus ini saya ceritakan ke Christine Hakim, karena saya pernah seminar bareng panel dengan Christine Hakim. Christine Hakim bilang begini, Pak Ahmad, boleh nggak dibawa ke saya? Buat casting ini bagus sekali katanya. Kita coba Bu Christine Hakim pada saya. Saya langsung tertawa mendengar perkataan beliau. Dan itu luar biasa. Jadi kita nggak bisa kemudian kalau tidak dengan pengelolaan yang baik. Bapak Ibu sekalian, ya, kasus yang terjadi seperti di Pasuruan yang sudah meninggal, itu sebuah fakta bahwa menyalurkan zakat sendiri-sendiri itu banyak masalahnya. Itu hanya menyenangkan hati kita saja, tapi tidak membantu banyak saudara buat umat ini. Dalam untuk sekedar membantu orang pada saat itu ya, membuat kita bahagia, spiritualitas kita, dahaga kita terpuaskan luar biasa. Mana ada orang tidak bangga, kita belum menyumbangkan sesuatu, orang lain mengucapkan terima kasih, meneteskan air mata pada kita sambil memanjatkan doa buat kita biasanya kan. Wah, itu senangnya luar biasa. Ini Pak, alasan-alasan mengapa zakat perlu dimanage. Kalau setiap muzaki bayar zakat pada lembaga, maka akan dapat ikis egoisme muzaki. Jadi orang sering merasa Pak, uang zakat itu seperti milik dia gitu. Benar gak sih? Harta zakat yang 2,5% itu milik si muzaki atau miliknya mustahik Pak? Jadi tapi kadang-kadang si muzaki ini merasa, ini kan uang saya yang berhak membagi. Ya. Pada suatu hari saya ceramah di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Maka saya saat saya lagi menyampaikan makalah itu, ada seorang bapak bertanya begini, Pak Ahmad, saya mau nanya nih, bagaimana pendapat Pak Ahmad kalau terhadap praktek zakat yang saya lakukan? Emang prakteknya kayak gimana Pak? Saya kalau mau berzakat tuh Pak, biasanya pergi ke daerah termiskin di Jakarta.
Memang di mana Pak? Saya bilang, di Cilincing. Oke, Cilincing yang termasuk miskin. Terus biasanya gimana? Saya jalan ke sana, saya cari rumah yang kelihatan paling miskin. Kemudian saya lihat ke dalam rumahnya sekilas, kalau memang saya mengkhawatirkan, baru saya kasih bantuan. Ini menurut pendapat Pak Ahmad. Saya bilang, ya itu bagus sekali, Bapak ada usaha sampai menyalurkan zakat sampai datang ke sana. Mudah-mudahan Bapak berzakat dibalas oleh Allah SWT dengan balasan paling berlipat ganda Pak kalau Bapak ikhlas. Tapi kalau Bapak bertanya pada saya, apakah itu optimal atau tidak? Maka saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak tahu berapa banyak perusahaan dan lembaga mengadakan bakti sosial di Cilincing? Enggak Pak, katanya gitu ke saya. Lalu saya kasih tahu, hampir setiap minggu ada bakti sosial dari perusahaan di Cilincing Pak, saya bilang gitu. Saya tahu karena saya pernah mengadakan bersama Dompet Duafa, dan herannya warga sana rata-rata sudah pakai kaos bakti sosial semua. Dari lembaga-lembaga dan perusahaan yang macam-macam. Waktu saya tanya ke warga situ, memang hampir setiap minggu selalu ada bakti sosial karena dikenal sebagai daerah termiskin di Jakarta. Akibatnya mereka warga sana merasa bahwa mendapat bantuan itu kayak macam-macam mendapat penghasilan. Jadi nggak perlu susah-susah, tinggal nunggu aja setiap minggu akan datang uang ke sini gitu. Dalam berbagai macam, ada yang ngasih sembako, ada yang baju, ada pengobatan, ada uang ngasih di situ. Sekarang saya bilang, Pak, dengan cerita saya itu, menurut Bapak efektifnya? Iya ya katanya. Kalau semua orang diserahkan menyalurkan zakat sendiri-sendiri, kejadian seperti itu. Belum lagi kita Pak, kalau kita nyalurkan zakat sendiri, kalau sama keluarga kita, pengennya semua zakatnya buat keluarga kita, betul nggak? Karena hubungan saudara kita dekat dengan dia, dan dia memang orang miskin, betul. Tapi benar nggak kalau semua kita kasihkan sama dia Pak? Itu semua orang Pak, subjektif kalau udah pada dirinya itu. Ya, cenderung menjadi subjektif. Kalau sama keluarga saya habisin semua lah zakat saya buat dia. Tapi kalau sama orang lain, kamu sedikit, kamu sedikit, kamu sedikit, kamu sedikit, kan gitu. Di situ Mbak, mengapa zakat itu perlu dikelola sebagai manajemen lembaga yang tidak terlalu terpengaruh dengan soal-soal seperti itu. Ya. Dia harus dikelola sebuah lembaga yang dikenal integritasnya bukan karena orangnya. Artinya lembaga itu memang menjamin sistem yang bagus dan lembaga itu yang harus kita lakukan. Sebuah pengelolaan yang baik. Lanjut, Ustaz. Ini saya lewat ya, karena ini saya kira cara-caranya. Intinya begini Pak, kita ini dituntut untuk terus berkembang. Yang ngelola zakat tuh nggak bisa seperti dulu lagi. Ya. Maka saya pernah berkata 10 tahun yang lalu Pak, coba bayangin, saya 10 tahun sudah ngomong begini. Seharusnya pengelola zakat itu, kalau urusan melayani muzaki itu, biarkan muzaki itu seperti bayar zakat, seperti kita tiduran saat sakit di rumah sakit itu kan ada tombol di bawah tempat tidur kita tuh. Begitu kita pencet tet, perawatnya datang atau susternya datang. Harusnya pelayanan zakat itu seperti itu, semudah itu gitu. Lanjut ya, nanti kalau saya cerita itu kebanyakan. Ini intinya bahwa di keuangan kita harus membuat keuangan yang bagus, harus diaudit ya. Jadi lembaga zakat itu harus diaudit, akuntan publik, dilaporkan di media massa secara terbuka. Kita nggak bisa lagi kayak zaman dulu hanya sekedar percaya. Memang kita kadang tidak perlu laporan, tapi saya kira zaman sekarang ini akuntabilitas publik sangat dituntut. Mau tidak mau, lembaga zakat harus diaudit, dikontrol sampai tidak ada pengeluaran atau dan perlu dicatat Bapak sekalian, Dompet Duafa adalah lembaga zakat LSM pertama. Jadi sudah lembaga zakat juga LSM pertama di Indonesia ya, yang laporan keuangannya diaudit sejak tahun 1994 dan setiap tahun sampai sekarang tidak pernah berhenti. Saya ulang, jadi bukan hanya dari lembaga zakat, Dompet Duafa itu lembaga LSM pertama yang diaudit oleh akuntan publik di Indonesia. Nah, sejak tahun 1994 dan sampai sekarang tidak pernah. Dan kita selalu diaudit oleh Big Ten di dunia, bukan hanya terbaik di Indonesia. Jadi kita auditornya selalu milih yang termasuk dalam Big Ten di dunia. Jadi representasi Indonesia yang kita pakai untuk mengaudit auditor keuangan kita. Lanjut. Manajemen pendayagunaan zakat intinya adalah dalam rangka mengatasi kemiskinan. Jadi lambang kita juga kita pilih kail untuk menunjukkan kita memberi kail bukan memberi ikan. Kalau perlu kita memberi sungai dan memberi dananya, bahkan memberi lautnya kan. Jadi supaya lebih enak lagi gitu. Nah intinya begini Pak. Pada suatu hari saya cerita 2 kisah lagi sebelum saya mutar video. Ada sebuah surat yang unik di tahun 1996. Saya ingat sekali. Ada sebuah unik yang datang ke kantor Dompet Duafa. Suratnya hanya 1 kalimat. Orang tuh biasa bikin surat tuh panjang-panjang kalau minta bantuan. Ini cuma 1 kalimat saja.
Kalimatnya begini, kalau diperkenankan saya akan datang